Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para guru-guru kita, khusus guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Dr. Abdes Haji Abu Aryadi, Ustaz berzaman, para asatid yang lainnya, jamaah Masjid Nurul Huda, rahimahumullah. Saya tidak akan lama-lama karena beberapa hari kemarin kita pernah sholat tarawih, alhamdulillah kelar jam 9. Malam ini insya Allah kita kelar jam 11. Tenang aja, 10 menitnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika di akhir-akhir penghujung Ramadan, kita kana akhirul layali min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaika musibatan li Nabi Muhammadin. Langit-langit menangis, bumi menangis, para malaikat pun menangis. Kalau datang malam-malam hari penghujung Ramadan, langit pada nangis, bumi menangis, para malaikat pun menangis. Musibatan li ummati Muhammadin, sebagai pertanda musibah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu bagaimana menangisnya bumi, menangisnya langit, menangisnya malaikat, karena berbeda dengan tangisan kita. Kalau kita menangis yang keluar air mata, kalau bumi menangis, kita nggak bisa bayangin keluar air dari bumi, tenggelam kita. Sebagai bentuk musibah. Ibu, kalau Ramadan berakhir nangis nggak Bu? Senang Ibu ya. Bapak Ibu, orang-orang yang menangis ketika penghujung Ramadan datang adalah mereka yang menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan dengan baik, menyambut dan mengisi Ramadan dengan semangat ibadah. Maka tak kala Ramadan pergi meninggalkannya, wajar kalau dia bersedih, kalau dia menangis, karena ingin berpisah dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia. Ada orang-orang yang ditinggal Ramadan biasa saja, tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan duka. Kenapa demikian? Karena cara menyambut dan mengisi Ramadannya pun biasa. Kadang-kadang malah nggak puasa, tidak mengerjakan ibadah di Ramadan. Maka ketika Ramadan pergi, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka, biasa saja. Tapi orang-orang yang betul-betul mengoptimalkan semangatnya, tenaganya, dia baca Quran siang malamnya, diisi dengan qiyamul lail, banyak bertafakur, iktikaf di masjid, sungguh-sungguh dia mengisi Ramadan tahun ini, maka Ramadan meninggalkan dia dalam keadaan menangis. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Musibatan li ummati Muhammadin. Qala ya Rasulullah, ya musibatin hiya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, memangnya musibah apa sih? Dihabu Ramadan, perginya Ramadan.
Di annal hasanata fihi muzdami'atun, karena kebaikan di dalam bulan Ramadan berkumpul. Baik kebaikan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Mengerjakan amalan sunnah bernilai wajib, apalagi melaksanakan yang wajib. Wa ta'atu maqbulatun, ketaatan kita diterima. Wa da'awatu mustajabatun, doa-doa diijabah. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga merindukan mereka. Begitu banyak kemuliaan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, maka wajar kalau ada orang-orang yang bersedih ketika Ramadan meninggalkannya, sangat wajar. Ramadan meninggalkan kita boleh, tapi jangan sampai kita meninggalkan Ramadan. Ya Pak, ya Bu ya. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita meninggalkan Ramadan. Maksudnya apa? Amalan-amalan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, kita teruskan di bulan Syawal, kita teruskan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di 11 bulan yang akan datang. Kalau Ramadan dia rajin tadarus baca Quran selepas sholat wajib, maka di luar Ramadan pun semangat baca Qurannya harus lebih meningkat. Kalau di dalam bulan Ramadan dia rajin bersedekah, rajin berinfak, akhlaknya baik kepada sesama, kepada tangga, maka di luar Ramadan pun kebiasaan ini tidak boleh sampai hilang. Jangan sampai terbalik. Bulan Ramadan rajin baca Quran, semangat ngaji, tadarusan bareng-bareng. Kelar Ramadan enggak baca-baca lagi Qurannya, baca lagi nanti Ramadan depan kalau masih hidup. Jangan seperti ini. Orang-orang yang berhasil, yang dididik di bulan Ramadan itu siapa? Mereka yang mampu mengamalkan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Itulah mereka orang-orang yang berhasil di dalam Ramadan, mampu mengamalkan nilai-nilai Ramadan ketika dia sudah meninggalkan Ramadan atau sudah berpisah dengan Ramadan. Semangat ibadahnya makin mantap, semangat sedekahnya makin hebat, semangat tadarus baca Qur'annya makin tinggi. Inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Inilah orang-orang yang berhasil dididik di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dididik kita, digembleng kita agar mampu menghadapi 11 bulan yang akan datang. Dengan sebulan telah dididik di dalam bulan Ramadan, keluar dari Ramadan menjadi insan-insan yang unggul, insan-insan yang takwa. Karena memang tujuan dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang ada rasa takut, orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin, orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ada orang yang sedih, ada orang yang senang, ada orang yang gelisah. Kalau anak-anak kecil biasanya kelar Ramadan mereka senang, ibu-ibu juga senang ya. THR turun, yang turun, yang nggak turun nikmatin aja. Lebaran, semua orang bisa ikut lebaran. Siapapun orangnya bisa dia ikut lebaran, tapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Apa bedanya? Lebaran mah buat siapa aja. Yang rajin puasa lebaran, yang nggak puasa lebaran. Yang baca Quran semangatnya mantap, yang males baca Quran lebaran. Yang rajin sedekahnya, rajin infaknya bisa lebaran. Yang bakhil, yang pelit, nggak mau sedekah, nggak mau infak, bisa ikut lebaran. Setiap orang mampu melaksanakan lebaran bisa ikut lebaran.
tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Orang-orang yang betul-betul memaksimalkan, memanfaatkan Ramadan dengan amalan-amalan soleh, dengan amal-amal yang terbaik, mereka lah yang akan beridul fitri, kembali kepada nilai-nilai fitrah, nilai-nilai kesucian. Makanya dalam bahasa Arab disebutkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Idul Fitri itu adalah bukan baju baru, tapi Idul Fitri adalah ketaatan yang bertambah. Ya, makanya ucapannya doa minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau ada orang ucapin minal aidin wal faizin, kita jawabnya amin. Minal aidin wal faizin, sama-sama. Kita jawabnya sama-sama. Ini doa minal aidin wal faizin. Jawabannya apa? Jawabannya amin. Ini doa semoga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada nilai-nilai suci setelah kita dididik di dalam bulan Ramadan wal faizin dan mendapatkan kemenangan. Amin. Ada orang-orang yang malas mengisi Ramadan, puasa enggak, tarawih enggak, baca Quran enggak, giliran lebaran paling depan nangisnya, paling kencang nangisnya, paling banyak keluar air matanya. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gimana dia mau kembali kepada fitrah selama Ramadan dia tidak mengerjakan ibadah? Selama Ramadan dia menyia-nyiakannya. Selama Ramadan dia tidak mau menghidupkan waktu-waktu yang mulia yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana dia mampu kembali kepada fitrah? Kan yang bakal lulus itu adalah mereka yang ikut ujian. Anak sekolah ikut ujian, insya Allah bisa naik kelas, bisa lulus. Ya Pak, anak sekolah ikut ujian, bisa naik kelas dia, bisa lulus dia, karena ikut ujian. Lah kita yang ada di Ramadan, mengisi Ramadan dengan ibadah, insya Allah keluar Ramadan minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali mendapatkan kemenangan. Nah, orang-orang yang tidak mengisi Ramadan, menyia-nyiakan Ramadan, bagaimana dia bisa mendapatkan predikat kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan? Maka pesan dari Al-Fakir, kalau memang kita tidak bisa mengisi Ramadan dengan baik, paling tidak setelah Ramadan kita harus memperbaiki diri. Yuk kita isi setiap hari, setiap waktu itu dengan amalan-amalan yang baik, agar setiap keburukan-keburukan yang sudah pernah kita lakukan itu tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, udah jam 10 menit lewat tadi saya. Tadi saya udah janji ya, jadi nggak usah lama-lama. Intinya tetap semangat yang menghadapi 11 bulan yang akan datang. Isi bulan-bulan yang akan datang dengan kegiatan yang ada di Ramadan. Cuman bedanya enggak ada taraweh. Ya, kalau Syawal enggak ada taraweh. Kalau puasa masih ada, puasa sunnah. Kalau baca Quran masih ada, setiap hari baca Quran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kembali kepada fitrah, minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.